Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Melinda Sadatulafia. Saya mahasiswa S1 dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan membuat sebuah video di mana saya melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran sejarah. Nah, video ini berisikan praktek di mana saya akan melakukan mengajar seakan-akan berada di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, adik-adik aja ya. Jadi di sini kita berada dalam kelas pembelajaran sejarah. Jadi kakak akan menjelaskan salah satu materi untuk kalian. Nah, materi kali ini adalah mengenai kerajaan maritim di Indonesia. Jadi tolong disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Kakak beri waktu 2 menit dulu. Oke, sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap, kita mulai ya pembelajaran. Tapi sebelumnya kakak absensi dulu ya. Ada yang tidak datang? Kalau gitu kakak absen. Nadifa, Azza, Rifki. Absensi sudah dilakukan. Sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Tapi ibu minta untuk semuanya memperhatikan dulu ya. Jangan bermain sendiri atau ngobrol. Perhatikan materinya dengan baik, biar kalian juga bisa memahami materinya dengan lebih baik. Oke? Setuju? Pintar. Kalau gitu kita mulai ya pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan materi penerbangan. Kerajaan maritim Islam di Indonesia. Oke. Ibu menggunakan buku bantu, buku cetak sejarah ya. Kalian sudah punya? Oke. Kalian bisa buka bukunya juga. Di halaman 89. Coba. Sudah ketemu? Oke, baik sekali. Baik, kita mulai. Di sini ada kerajaan maritim Islam di Indonesia. Apa sih kerajaan maritim Islam di Indonesia itu? Kalau yang dari buku kalian, kerajaan maritim Islam adalah kerajaan maritim bercorak Islam yang ada di Indonesia. Gitu aja ya? Oke. Kerajaan maritim Islam adalah sebuah kerajaan yang mana kerajaan ini memiliki sumber daya utama dalam menjalankan pemerintahannya, dalam hal ini ekonominya, berasal dari maritim atau pelayaran dan perdagangan. Nah, di sini kerajaan maritim bercorak Islam adalah kerajaan maritim itu sendiri yang memiliki corak Islam atau kerajaannya biasa disebut dengan kerajaan Islam. Nah, kerajaan maritim Islam ini di Indonesia nggak hanya di Jawa, tapi ada di wilayah lain juga. Ada apa aja sih? Ada yang tahu? Benar banget, ada kerajaan yang di Jawa. Yang mana lagi? Benar, ada kerajaan yang di daerah timur. Yang di belakang jawabannya apa? Satu lagi? Benar sekali. Ada yang berada di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Sama nggak Bu? Sama. Kerajaannya sama-sama kerajaan Islam. Yang berbeda adalah lokasi dan eranya. Jadi yang pertama Ibu jelaskan adalah mengenai kerajaan yang berada di wilayah Sumatera Sulawesi. Lebih tepatnya bukan Sumatera Sulawesi ya anak-anak. Lebih tepatnya kerajaan maritim bercorak Islam yang pertama adalah berada di wilayah Selat Malaka. Ada beberapa kerajaan. Ada kerajaan Samudra Pasai, salah satunya. Ada kerajaan Malaka, juga ada kerajaan Aceh. Yang akan Ibu jelaskan lebih rinci di sini adalah kerajaan Samudra Pasai. Silakan dibuka bukunya. Di situ ada peta, oke? Lokasi kerajaan Samudra Pasai kalau kalian di peta berada di daerah pantai timur Sumatera, tepatnya di ujung utara. Oke, benar. Di ujung utara, benar sekali. Kalau lokasinya di ujung utara, lokasi ini berada dekat dengan jalur pelayaran perdagangan internasional. Ada yang tahu? Ada? Tidak ada yang di buku ya. Jalur ini adalah Selat Malaka. Nah, seperti yang tertera juga di buku, jalur ini adalah jalur perdagangan internasional. Jadi dengan posisinya strategis, kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat dengan adanya sokongan dari
maritimnya tadi. Kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat dengan posisinya sebagai kerajaan yang mana lokasinya adalah sebuah tempat singgah. Kok tempat singgah? Bukan singgah sih ya, transit. Sama transit dari perdagangan antara pedagang-pedagang di wilayah utara, timur dan barat. Kok transit, Bu? Ya kalau namanya pelayaran nggak mungkin kalian berhenti terus-terusan naik kapal gitu. Ya kasihan kapalnya. Ya ndak. Nah, jadi kapalnya harus sesekali berhenti. Berhentinya di mana? Di dermaga. Dermaganya di mana? Ya ada di pelabuhan. Pelabuhan ini biasanya dikuasai oleh satu kerajaan. Salah satu pelabuhan yang paling terkenal ada di wilayah Samudra Pasai. Nah, terus kerajaan lain di mana, Bu? Kerajaan Malaka dan Aceh juga sama, tapi eranya sudah berbeda. Terus yang selanjutnya gimana? Kita lanjut apa mau bahas lebih panjang? Lanjut ya, karena Ibu fokus untuk menjelaskan satu kerajaan saja, oke? Nah, kerajaan selanjutnya adalah kerajaan maritim Islam yang ada di Pulau Jawa. Ada beberapa sebenarnya. Kalian bisa lihat di buku cetak kalian di halaman 97. Oke, silakan dibuka. Sudah? Oke. Di situ ada kerajaan pertama adalah Kerajaan Demak. Terus kalau kalian buka lagi ada beberapa kerajaan seperti Banten juga. Nah, yang akan Ibu jelaskan kali ini adalah Kerajaan Demak aja. Oke? Kerajaan lain bakal jadi PR untuk kalian. Jadi kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini ada yang tahu siapa rajanya? Siapa, Putri? Benar, kerajaannya ini dipimpin oleh Raden Fatah untuk raja pertamanya. Nah, kerajaan Demak ini ada sekitar tahun 1500 Masehi. Karena raja pertamanya tahun itu ya ada memerintah. Sebelumnya, kerajaan Demak merupakan vasal. Apa itu vasal? Kerajaan Demak itu adalah bawahan dari kerajaan Majapahit. Seperti yang kita tahu dalam sejarah, kalau kalian mengulang lagi ke materi sebelumnya, kerajaan Majapahit itu runtuh. Nah, keruntuhan kerajaan Majapahit disebut sebagai awal dari kemunculan kerajaan Demak. Tapi sebenarnya kerajaan Demak sudah ada dan berada di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, hal ini memberikan kesempatan untuk kerajaan Demak berdiri sebagai satu kerajaan yang merdeka. Kenapa kok kerajaan ini masuk ke kerajaan yang maritim? Padahal di buku tertera lokasinya berada di Jawa Tengah. Loh kan Jawa Tengah nggak dekat dengan pantai. Oh, siapa yang bilang? Kerajaan Demak ini punya kekuasaan di wilayah pantai-pantai di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau kalian ke Jawa Tengah pernah ke pantai kan? Tentu pernah. Nah, karena dukungan dari penguasa di pesisir-pesisir pantai Jawa Timur dan Jawa Tengah, akhirnya kerajaan Demak ini juga jadi kerajaan maritim, tapi bisa kita sebut agraris maritim. Kenapa? Karena hasil bumi adalah jadi komoditi utama di kerajaan ini. Karena lokasinya yang strategis di wilayah pesisir pantainya yang juga berada di jalur perdagangan, sehingga kerajaan Demak menjadi sebuah kerajaan maritim. Kok bisa, Bu? Bingung? Oke, kerajaan maritim di sini kan kerajaan yang biasanya melakukan pelayaran perdagangan antar wilayah. Sama di kerajaan Demak, mereka juga melakukan pelayaran dan perdagangan antar wilayah. Mereka juga punya pelabuhan yang punya fungsi seperti yang di kerajaan Samudra Pasai, yakni sebagai bandar transit atau persinggahan kapal-kapal dari para pedagang. Sudah paham? Ada pertanyaan? Sudah ada? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni kerajaan di wilayah timur. Silakan kalian buka bukunya halaman 109. Di situ ada kerajaan Ternate dan Tidore. Sudah? Oke, baik. Kita lanjut materinya. Materi selanjutnya adalah kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan selanjutnya adalah Ternate dan Tidore. Ada yang tahu kerajaan ini berada di wilayah mana? Benar, kerajaan ini berada di wilayah Maluku, Kepulauan Maluku atau The Spice Island. Benar sekali, berada di Spice Island. Jadi, kenapa kok disebut Spice Island? Maluku ini dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, karena itu disebut Spice Island. Bu, kerajaan ini apakah kerajaan Islam?
Ya, kerajaan Islam. Maritim, ya maritim. Lokasinya ada di kepulauan. Bukan di pulau ya, kepulauan. Jadi kalau mau antar wilayah tentu harus menggunakan kapal sebagai transportasi. Nah, kerajaan ini awalnya adalah kerajaan Islam, maritim Islam di wilayah timur. Kerajaannya sendiri sebenarnya ada dua, ada Ternate dan Tidore. Mereka ini berselisih sebenarnya, tapi pada akhirnya dua kerajaan ini bersatu menjadi satu kerajaan dengan judul atau dengan nama Kerajaan Ternate dan Tidore. Bener banget. Nah, kerajaan ini awalnya adalah kerajaan Islam, tapi setelah kedatangan bangsa asing, di sini adalah Portugis, bangsa Eropa, bangsa Belanda juga, terjadi perubahan. Asalnya kerajaan Tidore dan Ternate ini adalah sebuah maritim Islam yang mana komoditi utamanya adalah rempah-rempah, pala, cekeh. Nah, karena pala dan cekeh jadi incaran dalam perdagangan dunia, ya tentu perkembangan ekonomi di kerajaan ini juga meningkat. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuai dengan sejarah yang akan kita pelajari juga, nah, kerajaan ini kalah dalam salah satu perjanjian dengan company. Dalam prosesnya nanti company itu kedatangannya ke sana bukan hanya untuk menguasai, mereka juga menyebarkan agama Kristen dengan sedikit pemaksaan. Makanya kalau kalian mau tanya kenapa kok sekarang di Maluku kok kebanyakan orangnya Kristen bukan Islam, jawabannya ini, karena di masa itu sempat terjadi pemaksaan agama. Pemaksaan agama ini sempat menjadi kontroversi juga sempat menimbulkan perang. Tapi hal ini bisa diredam oleh company Belanda. Oke? Jadi ada yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Itu tadi materinya, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, bener banget. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah di Indonesia pernah ada kerajaan-kerajaan maritim Islam atau maritim bercorak Islam yang memiliki kekuasaan yang cukup besar. Tapi kerajaan ini juga silih berganti berdasarkan eranya dan juga kekuatan. Oke, benar. Ada lagi? Jadi kalau dari Ibu sendiri, kerajaan maritim Islam ini adalah satu kerajaan yang mana kerajaan ini mengandalkan perdagangan, pelayaran dalam hubungan antar wilayah. Dan ini menjadi salah satu komoditi mereka dalam mengembangkan kerajaannya. Biasanya wilayah maritim Islam berada di daerah pesisir pantai. Oke, baik. Jadi itu untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan sekarang untuk materinya. Untuk tugas kalian sekarang, Ibu minta kalian mengerjakan di lembar kerja siswa. Coba dibuka halaman 13. Di situ ada soal pilihan ganda dan esai. Ibu minta kalian jawab, dikumpulkan sebelum pembelajaran selesai. Baik. Sudah, kalian tadi sudah mengerjakan soalnya? Sudah dikoreksi juga. 10 menit lagi pembelajaran akan berakhir. Jadi Ibu akan memberikan tugas akhir untuk kalian. Ibu minta tugas ini dikumpulkan sebelum minggu depan. Ketua kelas bisa mengkoordinasi kapan dikumpulkan langsung ke Ibu di kantor. Oke? Jadi Ibu minta kalian untuk membuat makalah, artikel, atau esai, terserah pilih yang mana, mengenai salah satu kerajaan maritim Islam di Indonesia. Ibu bagi dulu. Nomor absen 1 sampai 20. Oh, salah. Absen 1 sampai 10 kelompok 1. Absen 11 sampai 20 kelompok 2 dan absen 21 sampai 32 kelompok 3. Oke? Kelompok 1 Ibu tugaskan untuk membuat dengan tema kerajaan Islam di wilayah Malaka. Untuk kelompok 2 kerajaan Islam di wilayah Jawa. Dan untuk kelompok 3 wilayah Timur. Benar. Bebas mau pilih yang mana, setiap anak wajib membuat 1. Dikumpulkan kepada Ibu. Mau berkelompok Bu? Boleh. Anggotanya maksimal 2 berarti cuma ya, biar gak banyak-banyak.
Kalau banyak-banyak kamu nggak bakal kerjakan. Oke? Jadi setiap kelompok maksimal 2, minimal 1. Oke. Kerjakan tugasnya. Ibu minta dikumpulkan sebelum minggu depan ke ketua kelas. Dikoordinasi ya ketua kelasnya. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Saya minta tugasnya dikumpulkan, belajar yang serius di rumah. Jangan sampai telat ngerjakan. Selain esai, Ibu minta nanti di akhir esai kalian beri pendapat kalian mengenai kerajaan Islam tadi. Bisa? Bisa, baik. Terima kasih. Sekian pembelajaran.